Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Ashabul fadilah mukarramun, para guru, para asatidz segenap BKM Masjid Al-Muhajirin, guru kita, imam kita, Ustadz Ja'far Shadiq, ikhwatal iman, ayahanda bunda, sidang salat isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian tiada henti kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, Allah Rabb yang mengatur alam semesta ini, Allah yang menggerakkan mata hati kita, Allah yang menundukkan kita di rumahnya untuk sama-sama tunduk dengan aturannya, melaksanakan salat isya berjamaah, dilanjutkan dengan melaksanakan salat tarawih dan witir di bulan suci Ramadan. Sungguh ini adalah merupakan nikmat yang tiada tara, nikmat yang tiada banding yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kenikmatan ini terus Allah berikan kepada kita sampai penghujung akhir hidup kita, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dibahagiakan oleh Allah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa kita sudah masuk pada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat Allah, bulan yang penuh dengan berkah Allah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah, bulan di mana setiap kebaikan amal ibadah yang kita lakukan, nilai pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahrul Quran, Syahrul Qiyam, Syahrul Siyam. Tidak ada satu ungkapan yang terindah bagi hamba-hamba Allah yang beriman ketika mereka memasuki bulan suci Ramadan, kecuali mereka mengucapkan marhaban ya Ramadan. Ungkapan selamat datang dalam bahasa Arab itu ada dua. Yang pertama adalah marhaban, yang kedua adalah ahlan wa sahlan. Marhaban artinya selamat datang, ahlan wa sahlan juga sama artinya selamat datang. Namun kalau kita artikan secara harfiah, dua kata ini memiliki makna yang berbeda. Yang pertama adalah ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan itu asal kata dari ahlun dan sahlun, artinya selamat datang. Ahlun itu artinya keluarga, sahlun itu artinya kemudahan. Kita mengucapkan ahlan wa sahlan merupakan sebuah ungkapan doa, mudah-mudahan urusan keluarga Anda senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marhaban ya Ramadan. Marhaban itu asal kata dari rahiba yang artinya adalah lapang luas. Maka kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan hati yang lapang, hati yang luas, sehingga seluruh amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, kita lakukan dengan ikhlas. Bangun sahurnya ikhlas, sahurnya ikhlas, sholat subuh berjamaah ikhlas, saum puasanya ikhlas, tadabbur Qur'annya ikhlas, tarawihnya ikhlas. Saking ikhlas tarawihnya, kadang-kadang yang dibaca surat Al-Ikhlas terus. Al-Hakumut Al-Ikhlas, ya kan? Al-Asr Al-Ikhlas. Itu saking ikhlasnya. Coba saya tanya Bapak Ibu, kira-kira hadir tarawih, salat isya berjamaah ke Masjid Al-Muhajirin ini ikhlas apa enggak? Jawab yang kompak, ikhlas apa enggak? Jawab yang kompak, ikhlas apa enggak?
para ulama mengajarkan ciri orang ikhlas itu nggak bicara kalau dia ikhlas. Ikhlas apa enggak? Insya. Nah, dari wajah-wajahnya sudah kelihatan semua. Wajah-wajah penuh cahaya, wajah-wajah calon penghuni surga. Dan wajah-wajah orang yang banyak masalahnya, ya. Ketika di bulan suci Ramadan, kita sebagai hamba Allah yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah saum puasa. Yang salah satu daripada inti pelaksanaan ibadah puasa itu adalah menahan hawa nafsu. Maka dalam hidup ini kita harus punya prinsip. Kita yang mengatur nafsu, bukan kita yang diatur oleh nafsu. Kita yang menguasai nafsu, bukan kita yang dikuasai oleh nafsu. Kita yang menyetir nafsu, bukan kita yang disetir oleh nafsu. Nafsu harus apa kata kita, bukan kita apa kata nafsu. Maka alhamdulillah, hari ini kita sudah disaumkan oleh Allah, sudah dipuasakan oleh Allah, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan ibadah saum puasa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian inti dari pelaksanaan ibadah puasa itu adalah mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Oleh karena takwa itu adalah merupakan satu nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Surga itu dipersembahkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Surga itu dipersembahkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Ketika Allah ciptakan surga itu bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, lima khalaqtani?" Wahai Tuhanku, untuk siapa aku diciptakan? Apa kata Allah? "Hei surga, engkau diciptakan untuk orang-orang yang bertakwa dan engkau diciptakan untuk orang-orang yang dermawan." Sementara ketika Allah ciptakan neraka itu bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, lima khalaqtani?" Wahai Tuhanku, untuk siapa aku diciptakan? Neraka, engkau diciptakan untuk orang-orang yang sombong dan engkau diciptakan untuk orang-orang yang pelit. Maka puasa akan menghantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Salah satu daripada ciri orang bertakwa itu adalah yunfikuna amwalahum fis-sarra wad-dharra. Mereka itu berinfak, bersedekah, baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi, baik di kala senang atau di kala sulit. Itulah ciri hamba Allah yang bertakwa. Nah, kemudian ketika di bulan suci Ramadan ini, Rasulullah mengajarkan kepada kita, ketika masuk pada bulan suci Ramadan, perbanyak zikir, perbanyak doa. Zikir itu adalah ibadah yang tidak terikat dengan waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, kita bisa berzikir, mengingat, menyebut asma Allah. Beda dengan sholat. Sholat itu adalah ibadah yang terikat dengan waktu. Kita sekarang melaksanakan sholat subuh, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Belum masuk waktu. Melaksanakan sholat zuhur boleh? Nggak boleh. Belum masuk waktu sholat zuhur. Maka sholat itu adalah ibadah yang terikat dengan waktu. Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika di bulan suci Ramadan, perbanyak zikir, perbanyak membaca kalimat syahadah, perbanyak membaca kalimat istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Kalimat syahadah, kalimat istighfar yang kita baca di bulan suci Ramadan, kata Nabi, itu akan mengundang keridhaan Allah. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita zikir dan doa supaya kita mendapatkan keridhaan Allah, supaya kita mendapatkan surganya Allah, dan supaya kita semua dijauhkan oleh Allah dari azab api neraka. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kemudian di bulan suci Ramadan ini, kita sebagai hamba Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk senantiasa berbagi, bersedekah, dan seafdal-afdal sedekah itu adalah
sedekah yang kita keluarkan di bulan suci Ramadan. Termasuk ketika kita memberikan takjil untuk orang-orang yang berbuka puasa. Ini adalah merupakan amalan yang sangat istimewa. Kata Nabi, man fattara sha'iman kana maghfirah li dzunubihi. Orang yang berikan makanan kepada orang-orang yang berbuka puasa, maka akan Allah ampuni dosa-dosa mereka dan mereka mendapatkan pahala puasa dari orang yang diberikan makanan itu dan tidak berkurang sedikit pun. Sampai seorang sahabat bertanya, ya Rasul, kami nggak banyak punya makanan ya Rasul, tapi kami ingin mendapatkan pahala yang seperti ini, bagaimana caranya? Kata Rasul, kalian tetap mendapatkan pahala yang seperti itu, sekalipun kalian itu hanya memberikan sebutir kurma dan seteguk air kepada orang yang berbuka puasa. Saya ingat, ketika saya umrah Ramadan, sudah lama umrahnya, sekitar jam 5 sore, saya keluar, saya turun dari hotel, dari kamar hotel, saya keluar dari lift. Tiba-tiba ada anak kecil langsung pegang tangan saya. Dituntun saya sampai di depan Masjid Nabawi, baru saya ajak ngobrol itu anak. Saya bilang, ya walad, turid hadzal fulus, mau duit ini enggak? Apa kata anak itu? Ana la uridul fulus, saya enggak mau duit. Fa idzan madza turid, apa yang kau inginkan? Itba'ni, ikuti aku. Itu ternyata anak kecil di sana pintar bahasa Arabnya. Subhan, emang orang Arab, Ustaz. Itu saya kasih, enggak mau duit. Itba'ni, ikuti aku. Saya masuk ke dalam Masjid Nabawi, dituntun dengan anak kecil itu. Ternyata di dalam masjid itu sudah ada ayahnya, pamannya, kakaknya. Dia mempersiapkan makanan untuk orang-orang berbuka puasa. Sampai jemputin ke hotel-hotel. Bayangin. Saking ingin mendapatkan pahala yang seperti itu. Maka mumpung di bulan suci Ramadan ini, di awal Ramadan ini, mari sama-sama kita berbagi, berimpak, bersedekah, memberikan makanan kepada orang-orang yang berbuka puasa. Memberikan takjil. Ini adalah amalan yang sangat luar biasa. Nah kemudian, di bulan suci Ramadan ini perbanyak membaca kalimat syahadah dan istighfar. Tadi saya katakan kalimat syahadah, kalimat istighfar yang kita baca di bulan suci Ramadan itu akan mengundang keridhaan Allah. Jangan sampai Ramadan berlalu nanti tidak Allah ampuni dosa-dosa kita. Rugi. Satu ketika, ini kultum sampai jam berapa ini Bapak Ibu? Halo? Nah, kita sepakati sampai jam 9 ya. Kata Bapak-Bapak, Ustaz ceramah aja sendirian ya. Saya pulang duluan. 5 menit lagi selesai. Mengapa satu ketika Rasulullah itu naik anak tangga mimbar yang pertama, beliau berkata amin. Rasulullah naik anak tangga mimbar yang kedua, beliau berkata amin. Rasulullah naik anak tangga mimbar yang ketiga, beliau berkata amin. Turun dari mimbar, sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa kau mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Wahai para sahabat, ketahuilah, ketika aku naik anak tangga mimbar yang pertama, aku mendengar ucapan malaikat Jibril, kemudian aku aminkan. Ini yang berdoa, yang mengucapkan malaikat Jibril, yang mengaminkan Rasulullah. Doa ini mustajab. Apa ungkapan ucapan doa yang disampaikan malaikat Jibril? Apa perkataan malaikat Jibril? Rugi, 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 rugi. Bagi orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, tapi tidak Allah ampuni dosa-dosa mereka. Rasulullah ketika itu berkata amin. Maka di bulan suci Ramadan ini, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, perbanyak taubat kepada Allah. Dan Al-Quran menjelaskan kepada kita, saat yang paling top, saat yang paling istimewa, saat yang paling afdal untuk kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah, itu di waktu sahur. Al-mustaghfirina bil ashar, wa bil ashari hum yastaghfirun. Kemudian, ketika aku naik anak tangga mimbar yang kedua, aku mendengarkan doa dari malaikat Jibril. Celaka, rugi, rugi, rugi. Bagi seorang anak yang hidup bersama kedua orang tuanya yang telah tua renta, akan tetapi anak ini
tidak bisa menghantarkan kedua orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah. Maka mumpung di bulan suci Ramadan ini, kita tingkatkan kualitas birrul walidain kita kepada orang tua kita. Berbakti sama orang tua. Jangan lupakan doakan setiap hari orang tua kita. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang meninggalkan doa kepada kedua orang tuanya, sesungguhnya ia memutuskan rezeki dan keberkahan dalam hidupnya. Berarti salah satu daripada kunci keberkahan dalam hidup ini, perbanyak doa untuk kedua orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Buatlah senyum orang tua kita, maka insya Allah kita akan tersenyum nanti dalam surganya Allah. Tapi kalau kita membuat sedih orang tua kita, maka kehidupan kita pun akan sedih. Sebesar itu kita membahagiakan kedua orang tua kita, sebesar itu pula kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Terakhir, ketika aku naik anak tangga mimbar yang ketiga, aku mendengar ungkapan dari malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ruki bagi umat wahai Muhammad, ketika namamu disebut, mereka tidak mengucapkan salawat dan salam kepada engkau. Maka biasakan dalam hidup ini, ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad SAW disebut, kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nah kemudian, bulan suci Ramadan ini adalah merupakan bulan Al-Quran. Maka mumpung kita berada di awal bulan suci Ramadan, baca Al-Quran. Iqra, baca, Iqra, amati, Iqra, teliti. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kau akan menemukan Rabb yang telah menciptakanmu. Bulan suci Ramadan adalah merupakan bulannya Al-Quran. Kenapa? Oleh karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah pada bulan suci Ramadan. Dan apapun siapapun yang ada kaitannya dengan Al-Quran, maka dia mendapatkan keistimewaan dari Allah. Al-Quran diturunkan oleh Allah pada bulan suci Ramadan, maka bulan suci Ramadan menjadi bulan yang paling istimewa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Al-Quran diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar itu adalah merupakan malam yang teristimewa dibandingkan dengan malam-malam yang lain. Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi Sayyidul Malaikah, penghulunya para malaikat. Terakhir, Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad, untuk umat Nabi Muhammad, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad menjadi umat yang terbaik dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Maka mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini, tahun ini menjadi bulan suci Ramadan yang terbaik untuk kita. Allah jadikan bulan suci Ramadan tahun ini lebih baik daripada bulan suci Ramadan tahun yang kemarin. Dan mudah-mudahan Allah jadikan asbab keistiqomahan, Allah jadikan asbab keberkahan, Allah jadikan asbab kita menjadi orang-orang bertakwa, dan Allah jadikan asbab kita menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.